Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Mas Fahmi sekarang, Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Mas Fahmi, saya ingin bicara sekarang soal warga dan bagaimana ada perkembangan informasi yang beredar bahwa memang warga di sana biasa untuk mengumpulkan sisa-sisa dari ledakan amunisi yang kadaluarsa yang diledakkan oleh TNI. Bagaimana seharusnya catatan insiden hari ini dan dijadikan perbaikan ke depan? Apakah memang warga tidak boleh sama sekali atau seperti apa menurut Anda? Iya memang di beberapa daerah kita melihat ada kebiasaan masyarakat ya untuk mengumpulkan sisa logam dari eh, aktivitas peledakan termasuk pemusnahan ini ya. Eh, dan ini jelas merupakan praktik ya, yang sangat beresiko, apalagi kalau edukasi dan pengawasan dari uh, aparat ya ini minim ya. Nah dalam kasus ini ya bisa jadi warga saya kira bukan tidak sadar bahwa apa namanya bahwa praktek ini sangat berisiko, tapi karena sudah terbiasa ya karena sudah terbiasa mereka mungkin uh, abai terhadap kemungkinan masih adanya bahan peledak aktif ya di Oke, lokasi. baik. Karena Ini itu kan sekarang kalau kemudian makanya kita kalau mau dalam membedah SOP kan terbiasanya, Mas ya. Fahmi. Terbiasa ini apakah memang sebenarnya bisa diterima atau sebenarnya terbiasa ini memang seharusnya bukan sesuatu yang diperbolehkan? Yang mana sebenarnya yang harusnya dilakukan terhadap barang-barang sisa dari pemusnahan amunisi? Iya, mestinya tidak dilakukan ya, tidak dilakukan. Kenapa? Mestinya Karena warga tidak boleh mengumpulkan bisa saja sisa-sisa masih ya? tidak boleh bahkan mengumpulkan sisa. Makanya kalau dalam SOP tadi ya, saya perlu juga dipahami. Setelah pemusnahan amunisi kan lokasi itu juga harus menjalani prosedur sterilisasi total gitu ya. Iya. Tim yang pelaksananya ini harus memastikan bahwa tidak ada bahan peledak aktif yang tersisa termasuk detonator, amunisi gagal ledak atau serpihan-serpihan berbahaya yang lain. Nah ini yang kalau warga sipil bisa masuk atau bahkan mengumpulkan logam sisa ini justru yang menurut saya tadi ya selain konteks terbiasa tadi ini justru menunjukkan juga bahwa tahapan sterilisasi kemudian pengamanan perimeter atau evakuasi warga tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, apa namanya yang ini yang kita perlu ingatkan terus ya soal terbiasa dengan yang semestinya ini kan Iya. mestinya dipahami secara utuh gitu ya. Kalau apa namanya semestinya tidak boleh ya jangan dibiarkan warga terbiasa melakukan hal itu. Baik, jadi pelajaran yang sangat mahal hari ini ya ketika harus dibayar dengan korban jiwa 14 orang. Mas Fahmi, kalau kemudian kita bicara soal apa yang terjadi pada lokasi ledakan saat ini, seberapa kemudian bisa diyakinkan bahwa tidak akan terjadi lagi dalam kondisi saat ini kita tidak tahu apakah memang sudah semuanya meledak atau belum? Ya sepanjang apa namanya proses evakuasi belum selesai, belum tuntas karena kabar itu masih harus apa, di, dilihat lagi ya situasinya. Ini saya kira ya lokasi ini harus betul-betul tertutup sepenuhnya terhadap akses warga ya dan penegakan perimeternya harus ketat gitu ya supaya benar-benar dipastikan area ledakan ini lubang-lubang pemusnahan ini benar-benar clear dulu ya benar-benar aman dari potensi-potensi bahan peledak aktif yang masih tersisa gitu. Nah, kalau apa namanya kita buru-buru memastikan bahwa lokasinya aman, nanti warga berbondong-bondong lagi untuk menyaksikan dari dekat dan kita tentu tidak ingin kejadian kelalaian ini terulang kembali gitu ya. Jadi Iya. saya kira sebaiknya area ini dipastikan
ditutup saja sampai kemudian benar-benar dinyatakan aman dan bersih dari potensi ledakan. Oke, baik. Terakhir, Mas Fahmi, rekomendasi atau catatan perbaikan apa yang perlu dengan segera dilakukan oleh TNI Angkatan Darat agar mencegah peristiwa yang sama terjadi mungkin di lokasi lain, Mas Fahmi? Ya, saya kira yang paling penting adalah bagaimana prosedur ditegakkan dan dijalankan dengan ketat, dengan cermat dan berhati-hati gitu ya. Termasuk yang terkait dengan hari ini ya penutupan lokasi terhadap akses warga sipil, penegakan perimeter pengamanan yang ketat, kemudian penyiagaan ya unit medis, pemadam kebakaran misalnya di radius aman, ya juga pemusnahan yang dilakukan secara bertahap ya. Kalau mungkin juga mungkin bisa dievaluasi terkait jumlah batasan jumlah amunisi yang diledakkan per sesi gitu ya, untuk menghindari menghindari ledakan yang terlalu besar ya, Mas Fahmi? Ledakan yang terlalu besar dan kemungkinan banyaknya yang belum meledak gitu ya. Iya. Ini kan juga harus dipastikan tidak ada potensi reaksi berantai. Jadi karena mereka kan ATLP ini, amunisi tidak layak pakai ini kan sangat sensitif ya, sangat tidak stabil, sehingga mungkin dia tidak meledak di ledakan pertama, tapi ketika ada sensitivitas di area itu ya bisa saja ada guncangan atau apa yang kemudian menyebabkan ledakan susulan. Nah, ini yang kita perlu hindari dengan memperhitungkan ya batasan jumlah amunisi yang diledakkan. Jadi pemusnahannya bertahap. Gitu. Baik, termasuk tadi memang catatan yang cukup penting tanggap daruratnya untuk ketika melakukan peledakan memang harus ada di lokasi untuk bersiap siaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu juga tadi mungkin catatannya tidak ada ya, Mas Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi untuk informasinya berbagi bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkapkan bahwa 13 orang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Kita akan ikuti dan simak kembali keterangan dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang
ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.